Oke semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Semoga dengan berdoa ilmu yang akan kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik anak-anak, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak. Mana Ikrila? Sakit. Nah, baik anak-anak, ibu akan mengecek semangat anak-anak semua. Mana semangatmu? Saya siap, kamu siap, kita siap. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat materi kita minggu kemarin? Masih. Kita mempelajari apa minggu kemarin? Anda berdoa kepada Allah dengan mulia. Coba ibu ingin bertanya, apa pengertian riya menurut bahasa? Memamerkan atau memperlihatkan. Bagus sekali Mas Robi. Kemudian apa kerugian orang yang berbuat riya? Tidak akan mendapatkan pahala dari Allah atas apa yang dia berbuat. Bagus sekali Mas Robi. Apalagi kerugiannya? Orang dia hanya akan memperoleh azab dari Allah. Bagus sekali jawaban dari Mas Robi, Mas Robi dan Mbak Anis. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Ya anak-anak, ibu akan memberikan motivasi sesuai dengan pembelajaran kita pada kali ini. Apakah berdosa membenci orang yang berkhianat dengan kita? Ini pengkhianatan mungkar. Salah satu sifat orang munafik, kalau bercerita dusta, kalau berjanji ingkar janji, kalau diberi amanah dia khianat. Kalau dia masih macam itu, berarti dia mungkar. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah mengamati video tentang nifaq, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi perilaku yang termasuk nifaq dengan benar. Setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian nifaq dengan lancar. Setelah berdiskusi, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan fakta dan fenomena yang berhubungan dengan perilaku nifaq dengan benar. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, menyimak video pembelajaran yang telah Ibu sediakan di channel YouTube. Kemudian, kelas dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok. Masing-masing kelompok mendiskusikan tentang nilai-nilai negatif akibat perbuatan nifaq dalam fenomena kehidupan. Hasil diskusi kelompok nanti dibuat resume atau rangkuman. Mempresentasikan hasil diskusi secara bergantian. Kelompok lain boleh menambah, bertanya, ataupun menyanggah hasil diskusi kelompok lain. Nanti di akhir pembelajaran, Ibu akan membagikan link Google Form LKPD di grup WA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang akhlak tercela kepada Allah, yaitu sifat nifaq. Nah, anak-anak, Ibu punya gambar. Ini gambar apa? Orang munafik, bagus. Orang bermuka dua, bagus sekali. Ini adalah salah satu contoh dari orang yang bersifat nifaq. Kita akan melangkah kepada pengertian nifaq. Apa itu nifaq? Secara bahasa, nifaq berasal dari kata nafikoh yang artinya salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya. Menurut istilah, nifaq yaitu sikap yang tidak menentu, tidak sesuai antara ucapan dengan perbuatannya. Yang dalam hal ini telah Allah jelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 14. Coba Mas Rosi bacakan ayat yang ada di monitor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan, mereka mengatakan sungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Baik, terima kasih untuk Mas Rosi. Nah, sekarang macam-macam nifaq. Yang pertama ada nifaq i'tiqadi, suatu bentuk perbuatan yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalam hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Yang kedua adalah nifaq amali. Kemunafikan berupa pengingkaran atas kebenaran dalam bentuk perbuatan.
Jika berbicara maka dia berdusta, jika berjanji maka dia mengingkari, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. Sekarang bentuk-bentuk perbuatan munafik. Yang pertama, hanya berpikir jangka pendek, yaitu kekayaan duniawi semata. Tidak mampu beramar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali dalam pembicaraannya menyindir dan menyakiti Nabi atau Islam. Ragu terhadap kebenaran Islam. Nah, Ibu sudah menyediakan video sebagai bahan diskusi nanti. Mari kita simak videonya bersama-sama. Nah, kita sudah menyaksikan video bersama-sama. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tadi malam, Ibu sudah mengirimkan pembagian kelompok melalui grup WA ya? Ya. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk berkumpul bersama dengan kelompoknya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Apakah sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai lembar kerja diskusi. Nah, nanti di sini kalian akan menuliskan kelompok, nama kelompok, kemudian hasil diskusi yang telah dibuat, resum atau rangkuman. Bisa dipahami? Bisa. Baik, ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ketika berdiskusi, kalian boleh mencari referensi dari apa saja. Kemudian, dari hasil diskusinya, Ibu meminta cantumkan pula ayat atau dalil yang memperjelas dari apa yang telah kalian temukan. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Mari kita mulai diskusi dari sekarang. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Siap presentasi? Siap. Sekali. Mari kita mulai presentasi dari kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Khianat adalah mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik datang dari Allah maupun dari orang lain. Apabila seseorang diberi amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Khianat terhadap amanah merupakan salah satu sifat munafik, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah At-Taubah ayat 75 sampai 77, yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Falamma atahum min fadlihi bahilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima ahlafu Allaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya, bagaimana cara kita agar terhindar dari perilaku khianat? Baik, saya akan menjawab. Menyadari bahwa nifak atau khianat itu merupakan larangan agama yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari, dan menyadari bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Nah, tadi ada pertanyaan kepada kelompok 1, bagaimana cara kita agar kita terhindar dari sifat khianat. Jawaban dari kelompok 1 tadi bagus sekali. Bagaimana caranya? Kita harus menyadari bahwa khianat itu merupakan larangan yang harus kita jauhi. Kemudian kita juga harus menyadari bahwa kejujuran dapat menenteramkan hati. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita kali ini adalah sifat munafik ialah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat tersebut. Tanda-tanda orang munafik ialah orang yang suka berbicara bohong, memungkiri janji apabila berjanji, dan tidak menunaikan amanah. Nah, anak-anak, ibu nanti akan membagikan post-test di grup WA sebagai acuan pemahaman kalian terhadap materi yang telah kita pelajari kali ini. Bisa dipahami? Bisa. Minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang bagaimana mengimplementasikan contoh dari sifat riya dan sifat nifak dalam kehidupan. Semoga kita termasuk umat muslim yang menjauhi sifat munafik atau nifak. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini, silakan Mbak Anis pimpin doa untuk teman-temannya. Mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan doa. Berdoa mulai. Baik anak-anak, kita akan bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.